Assalamualaikum Bu Isa. Waalaikumsalam. Mbak Indri Adriana, bagaimana cara menyikapi adik ipar yang selalu sirik dan ngompor-ngomporin mertua? Padahal saya sudah sabar banget hingga mertua jadi sebel sama saya sekeluarga. Aduh, ini kasihannya bukan kasihan Mbak Indrinya ya, ini kasihan yang adik iparnya, kasihan banget kok bisa sirik kayak gitu ya. Waduh ya. Nah sebetulnya gini, udah bagus Mbak Indri sabar banget, udah bagus banget itu. Ya, dan harus terus sabar banget, emang harus terus sabar banget. Sampai kapan Bu Isa? Sampai mati, ya gitu ya. Nah, sabar bukan berarti diam. Sabar itu adalah berusaha, berupaya untuk mencari tahu kenapa sih ya dia sirik sama saya. Sirik ini dalam artian apa? Cemburu barangkali. Ya, karena lebih tepatnya mungkin lebih bagusnya cemburu. Ya, nah jadi ya perlu kita belajar banyak juga tentang kenapa sih dia cemburu sama saya. Apanya? Ya. Yang dipelajari cukup banyak nanti. Kita belajar wataknya dia apa, ya bahasa kasihnya apa. Kemudian adakah dia trauma-trauma tentang sesuatu di dalam kehidupannya sehingga kok dia cemburu sama saya? Adakah orang-orang yang memberikan informasi keliru padanya sehingga kok dia cemburu sama? Itu banyak banget yang harus dikupas, ya. Karena kadang kalau Bu Isa dapat gini ya, kalau orang bilang saya udah sabar banget, nanti kalau Bu Isa tanya itu biasanya ternyata sabarnya karena diem, ya cuman diem gitu. Jadi nggak mau kasar sama orang itu, misalnya nggak mau kasar sama adik ipar ya, itu udah bagus banget gitu. Cuman ternyata sabar itu bukan diem, bukan neken, bukan. Karena kalau kita neken makanya kita yang sakit ya. Sabar itu kan artinya menahan ya. Dari bahasa Arab ya, sabaru yasbiru, menahan. Nah pada saat menahan itu kita mengelola, kita punya emosi sendiri untuk bisa kita berada di level emosi yang lebih positif ya, itu juga sabar namanya ya. Dengan seperti itu kemudian kita juga sabar untuk mendoakan, ya Allah ya saya kirimkan doa ini untuk adik iparku ya Allah, bacakan Al-Fatihah, salawat, ya Allah kasih petunjuk padanya ya Allah, bahwa saya sungguh-sungguh sayang sama dia ya. Itu memang harus setiap hari dilakukan. Itu juga sabar ya, itu juga sabar. Maka lakukan terus saja ini kesabaran ini, karena bukan apa-apa ya, nanti ada buahnya, berbuah manis ya. Dan sekali lagi bukan hanya diam, tapi mencari tahu, belajar lebih banyak, belajar juga memanage kita punya emosi. Itulah sabar, S-A-B-A-R, sabar. Oke? Iya, bismillah Bu Isa doakan ya. Insya Allah dalam waktu cepat ya Adinda akan berbalik sangat menyayangi kakandanya ini ya. Oke, baik, berikutnya Nidia _ Aufa. Bu, Rama itu kan baik ya, menebar senyum, tapi saya udah mulai terganggu ya, saya gampang senyum dan saya merasa terganggu, gimana ya? Nah terganggunya siapa, kenapa dulu? Ya, dan senyumnya sama siapa gitu ya. Nah karena ada orang yang memang kurang pas menempatkan senyum itu gitu ya. Kalau kita kan sebagai perempuan misalnya ya, kita senyum sama orang-orang yang dia muhrim kita, sama suami itu senyum aja walaupun nggak dibalas, senyum aja ya. Sebetulnya suami bukan nggak balas, dia memang ototnya kaku, belum lagi bisa langsung cepat membalasnya. Sama anak ya senyum, sama bapak ibu kita senyum, sama adik kakak kandung kita senyum, bapak ibu mertua ya senyum, ipar-ipar ya senyum gitu ya. Sahabat yang memang tahu ini sahabat ya, dan dia ini muhrim kita ya senyum. Tapi punten maaf, ada orang laki-laki lewat bukan muhrim kita, kita senyum-senyum, itu masalah lah ya. Dan orang itu menganggap loh ya kenapa dia senyum-senyum, dan dia ganti GR sendiri. Pas yang waktu kita senyumin ada bukan muhrim kita dan dia sedang lagi gundah gulana galau gelisah, langsung GR, langsung wah jadi masalah ya. Itu benar jadi masalah ya. Jadi kalau kita senyum untuk orang di luar sana itu juga harus menempatkan diri ya. Lagi di kendaraan umum ya nggak usah senyum-senyum lah. Di kendaraan umum semua orang lagi fokus pada kendaraan umum, apalagi naik kereta kah, naik mobil kah, diam aja ya. Kecuali kalau kita kenal kan gitu ya. Jangan semua orang nih senyum-senyumin, nanti ya kitanya seger, orang yang nggak seger gitu, orang yang jadi GR, dan kita akhirnya ya jadi masalahnya itu tadi ya, kita diteleponin kah, atau kita didatengin kah, atau pokoknya yang sesuatu yang kita tidak bisa handle lagi ya. Tapi kalau senyum sama suami, senyum sama anak, senyum sama orang tua itu mah harus, itu wajib, kudu ya, dan nggak boleh dianggap masalah itu, pokoknya senyum aja. Habis nggak dibalas, udah senyum aja,
ya insya Allah dibalas. Kapan? Nggak usah tanya, ya pokoknya niatkan senyum, insya Allah nanti dia akan juga balas, entah kapan. Barangkali dia cerita barangkali sama temennya, sahabatnya juga, orang di kantor, istri saya tuh baik banget, walaupun saya nggak senyum sama dia selalu senyum sama saya. Itu kan jadi terhormat ya. Nah gitu. Oke, lanjut ya. Mbak Imarci, Bu Isa, kalau suami suka bohong gimana? Suka nutupin banyak hal dari istri dan suka chat sama teman kantornya tentang masalah personal dan seperti yang dekat mereka itu, gimana ya Bu? Wah, ini tar dulu nih. Ini chatting sama temen di kantornya laki-laki apa perempuan nih? Ya, sama siapa nih? Karena kadang-kadang kalau misalnya ada chatting yang terlalu dekat, udah nggak pantas, baik ke laki-laki dan perempuan, itu juga itu ada warning tuh. Itu harus segera diingetin itu. Ya, sekarang kan chat ke orang misalnya, bukan ya misalnya sesama jenis, tapi udah nggak pantas gitu ya, sudah nggak pantas caranya, bahkan sudah sangat-sangat ya itu tadi sangat-sangat misalnya menjijikan, itu harus ditegur juga, harus diingatkan ya. Tentu waktu mengingatkannya ini dengan cara yang baik ya. Mas, aku nggak sengaja ya lihat chattinganmu dengan si ini, itu siapa? Ya, itu teman kantor, nggak apa? Ya tapi kalimatnya nggak pantas. Itu kan laki-laki. Iya, sekarang sama laki-laki chatting sama laki-laki, perempuan sama chatting perempuan nggak pantas, itu perlu juga diingatkan kan gitu. Jadi kalau kita menemukan hal yang memang ada landasannya, ada basicnya gitu ya, misalnya ada buktinya, itu boleh dibicarakan. Tapi sekali lagi minta waktu ya, dan tidak usah panjang-panjang, dan nggak usah juga yang kita kayaknya memaki dia, apalagi sama suami ya. Nah, masalah bohong ini kadang-kadang suka keliru nih. Maksudnya apa bohong? Ya, dia nutupin banyak hal. Apanya yang ditutupin? Ya, tentang pekerjaan. Kalau tentang pekerjaan, kalau Bu Isa nih, Ayah Toto nggak mau cerita tentang pekerjaan sama Bu Isa, Bu Isa malah seneng. Alhamdulillah, gua nggak ikut kepikiran. Itu tentang itu. Ya, terus tentang apa lagi? Ya, misalnya dia nutupin, misalnya ya dia kasih uang ke keluarganya, kasih uang ke kakaknya, kasih uang ke misalnya ke adiknya, atau kasih ke uang keluarganya, terus dia nggak mau bilang sama kita. Itu kan hak dia, hak suami. Tapi memang lebih mulia lagi kalau suami memberitahu kita, supaya apa? Kita malah lapang dada, dan kita juga bisa mendoakan, bahkan kita juga bisa membantu juga memberikan, kalau itu untuk keluarga, untuk mertua, kayak untuk adik kakaknya, kan bisa gitu ya. Terus apa lagi misalnya yang ditutupin apa? Ya, dia misalnya punya will gitu, terus ditutup-tutupin. Nah, itu baru itu yang baru kita harus ya diskusikan, atau harus kita ya bicarakan. Tapi kalau hal-hal yang lain kayak gitu ya, yang memang nanti dengan tujuan dia bukan supaya kita nggak terlalu kepikiran, sudah nggak apa-apa juga, Bu Isa nih nggak semuanya tahu tentang Ayah Toto, nggak apa-apa juga. Dan kalau dia cerita, Bu Isa selalu bilang terima kasih ya Ayah cerita sama aku. Bilang seperti itu supaya si suami merasa istriku sangat bersyukur. Aku cerita sedikit aja dia bersyukur. Gimana lagi kalau aku cerita banyak, kan gitu. Ya, nah itulah perlu sekali cara-cara yang manis, cara-cara yang santun, cara-cara yang bijak terhadap suami. Dan stop untuk bilang dia berbohong. Nanti betul-betul berbohong. Ya, kenapa Bu Isa? Nah kalau kenapanya bisa dijelasin panjang lebar nih. Nanti nggak habis, nanti teman-teman yang lain nanti tanya belum sempat dijawab ya. Pokoknya stop berbohong, stop bilang tentang bahwa suami saya pembohong, stop bahwa anak saya pembohong, itu stop, itu ngomong kayak gitu. Ya sudah, diam aja. Ya, kalau misalnya Anda merasa dia berbohong, bilang ya Allah saya maafkan dia, ya Allah ampuni dia ya Allah. Itu jauh lebih baik dan jauh lebih mulia. Ya, oke. Ya, lanjut. Ya. Sonya _Ditya. Kalau anak kita bahasa kasihnya pelayanan umur 4 tahun, apakah tidak menjadikan dia anak yang manja atau jadi generasi home service karena apa-apa selalu dilayani? Nah, di dalam konsep bahasa kasih kan dikatakan ya, ngecas baterainya itu bukan 24 jam. Baterai apa aja yang dicasnya 24 jam jebol. Baterai buatan yang baterai kita nih, baterai HP aja coba dicas 24 jam jebol lah. Ya. Nah, ini yang harus teman-teman luruskan lagi nih konsepnya. Bukan berarti kalau dia pelayanan bukan dari 24 jam dari pagi sampai dia 24 jam hidupnya dilayanin terus dia. Bukan gitu. Ya. Pelayanan itu terkadang dia yang melayani kita, ya. Anak yang wataknya pelayanan, dia yang layanin kita. Bunda, aku ambilin sendal ya. Bunda mau minum, aku ambilin minum. Itu pelayanan, dia yang layanin kita. Nah, kalau ada anak pelayanan yang seperti itu, bilang, ya
iya nak, alhamdulillah, terima kasih ya nak, kamu layanin bunda. Bilang gitu. Kasih kita punya reaksi kita, reaction kita terhadap pelayanan dia. Itu pun udah ngecas. Bukan dari awal dikasih apalagi kalau misalnya nanti setelah 4 tahun kan. 4 tahun aja masih dibolehkan kok. Kita mandikan dia, kita sisirin rambutnya dibolehkan kok. 4 tahun gitu loh. Ya kan? Ya. Nah, tapi justru uniknya dia yang layanin kita. Ya, Bu Isa ngomong kayak gini karena begini, banyak ibu-ibu anaknya selalu ingin melayani, anaknya selalu mau ambilin minum ibunya. Dia udah nggak usah, nanti gelasnya jatuh, udah nanti bunda aja, udah repot banget. Itu yang keliru. Ya, itu dia akan baterainya kosong tuh langsung. Itu yang langsung dia rasanya, aduh saya nggak ada gunanya. Nah itu yang harus diperhatikan ya. Apalagi 4 tahun ini masih 5-5-nya harus di-charge. Ya, masih 5-5-nya harus di-charge. Hari itu sudah belum? Ya bunda ngelayanin dia dalam arti bikinkan makanan, bikinkan minuman, dan dia lihat, ya, dia bikinkan, ya, tentu dengan ketulusan hati, ya, dengan ketulusan hati. Itu sudah belum bunda misalnya pakaikan baju dia, sisirin dia, ya, masih peluk dia, kan 4 tahun kan masih bisa harus dipeluk, dilayanin, dipuji, ya, bahkan dikasih waktu yang berkualitas dan dikasihkan hadiah. Nah, waktu bikinin minum, bikinin makan, waktu kita bikin itu namanya melayani. Waktu kita kasih, ini hadiah buat adek, ini hadiah buat kakak, itu namanya memberikan hadiah. Kayak gitu, ya. Jadi sekali lagi teman-teman, sahabat-sahabatku, fahamilah bahwa mencas baterai kasih ibu kan 24 jam. Ya. Ibu Isa sih nggak suka tuh sama label-label yang mengatakan generasi yang kita layani, nggak suka loh. Ibu Isa paling nggak suka melabel-label generasi. Karena generasi anak-anak kita itu generasi baik. Stop untuk melabel. Karena apa yang dilabel itu akan terjadi. Oke? Ya, pokoknya stop melabel. Kalaupun mau memberikan kalimat-kalimat yang bagus, ya, karena itu doa. Ya? Oke.